Di episode sebelumnya memperlihatkan Ibu Oliver yang telah bebas dari segala dakwaan yang menjeratnya. Dan namun di malam harinya dia pun bertemu dengan Merlin yang ternyata guys selama ini masih hidup. Dan mengatakan bahwa Thea adalah hasil hubungan gelap bersama-sama. Dan diperlihatkan juga Pak Wali Kota yang mempersiapkan pasukannya untuk mengacaukan kota Sterling. Dan berlatar belakang di sebuah pabrik terlihat dua orang security yang sedang berpatroli. Namun tiba-tiba makhluk itu pun masuk dan dengan mudahnya membantai kedua penjaga di sana. Apakah yang akan terjadi kali ini? Yuk, tanpa berbasa-basi, kita gaskan saja ke alur filmnya. Selamat menonton. Keesokan paginya di kantor terlihat Ibu Oliver yang sudah masuk kantor. Dia pun menyapanya dan nampak Ibu Oliver yang berubah dari segi penampilan dan lebih bersemangat. Lalu mereka pun ke ruang rapat. Namun di sana Isabel tidak terlalu menerima dan menyukai kedatangan Ibu Oliver. Tetapi Oliver mempertegas bahwa dia juga masih pemilik perusahaan ini. Lalu Isabel pun mengajak Oliver berbicara berdua. Di sini Isabel pun menyampaikan pemikiran kritisnya. Apabila saat ini perusahaan kembali diambil alih oleh ibumu, apa kata masyarakat dikarenakan ibumu bebas karena hasil keputusan juri, bukan keputusan masyarakat. Isabel pun menyuruh Oliver dapat mempertimbangkannya dan lalu pergi. Nampak Oliver yang terdiam mendengar semua itu. Lalu John datang dan menyampaikan bahwa ada masalah dan Oliver pun pergi. Singkatnya, mereka semua telah sampai ke TKP. Nampak di sana telah ramai oleh kepolisian yang sedang menyelidiki penyerangan semalam di gedung milik Oliver. Lalu terlihat seseorang yang sedang kehujanan sambil menarik koper. Siapakah dia? I don't know guys. Mungkin aktor baru di episode ini. Berlanjut di TKP, mereka semua pun bingung tentang apa yang telah orang itu curi dalam pabrik tersebut. Dikarenakan CCTV juga telah mereka rusak. Lalu di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba lelaki itu pun datang dan langsung memperkenalkan dirinya. Dia bernama Barry Allen yang merupakan polisi dari Central City. Dia pun menyampaikan bahwa kedatangannya ini dikarenakan fenomena yang telah terjadi di gedung Oliver. Sama persis seperti yang sedang mereka selidiki di tempat asalnya. Orang itu pun menyampaikan analisanya yang sangat-sangat membuat Oliver dan temannya terkesan. Bahwa orang yang menerobos dan menyerang masuk para penjaga itu sangatlah kuat. Dikarenakan hanya dengan satu tangan dia dapat mematahkan leher-leher para petugas. Dan lebih gokilnya, orang itu mencuri alat ilmiah yang sangat berat hanya seorang diri. Mendengar itu, Pak Cole pun menyampaikan ke Feli agar anak itu harus dilibatkan dalam penyelidikan ini. Dikarenakan dia cerdas dan dapat dengan cepat membaca situasi di TKP. Berlanjut di pulau, kini mereka berjalan menyusuri hutan mencari letak dari kapal selam yang menyimpan serum untuk segera didapatkan. Karena Skinny Steve nampak sekarat, mereka pun beristirahat. Namun Oliver berbicara dengan Shadow dan menanyakan tentang siapa wanita itu, dan Oliver pun menjawab bahwa wanita itu adalah adik Sarah yang merupakan pacar tersayangnya. Mendengar itu, Shadow pun tahu jikalau Oliver adalah fuckboy kelas kakap, dikarenakan saat ini juga dia ada hubungan asmara dengan Shadow. Berpindah ke Oliver yang sekarang sedang termenung, tiba-tiba John datang dan mengabari bahwa hasil analisa dari Barry itu memang benar dan alat yang hilang itu merupakan alat pemusing. Lalu Feli memperlihatkan rekaman CCTV saat-saat pencurian itu mengangkat alat itu sendirian. Namun tiba-tiba Barry datang dan bertanya tentang di mana dia akan menyimpan alat-alatnya. Mendengar itu, Oliver pun kaget. Dan Phil menyampaikan bahwa itu adalah idenya untuk mengajak anak tersebut. Dikarenakan ilmu forensik yang dimiliki anak itu sangat dibutuhkan saat ini. Mendengar itu, Oliver pun tak dapat berkata apa-apa dan dengan terpaksa menyetujuinya. Lalu di rumah Oliver terlihat ibunya yang lagi memandangi foto-foto. Namun tiba-tiba Oliver datang dan mengusulkan untuk membuat pesta penyambutan kedatangan ibunya kembali. Awalnya ibu menolak, tetapi Thea menyetujuinya dan Oliver pun berkata bahwa biar dia yang mengurus semuanya. Singkatnya di TKP terlihat Phil dan Barry yang sedang mencari sebuah petunjuk. Lalu tanpa butuh waktu lama, Barry pun mendapatkannya dan segera memeriksanya. Dan didapatilah campuran sampel tanah itu
terdapat kristal yang sepertinya itu adalah gula. Lalu di tempat yang berbeda terlihat Roy dan Thea yang menemui Cindy, dan Cindy pun menjelaskan maksudnya, yaitu meminta bantuan Roy untuk mencarikan temannya yang telah hilang selama 2 minggu ini. Mendengar itu, Thea pun setuju membantunya, dan nampak Roy yang gelisah mendengar kata-kata Thea tersebut. Berpindah ke ibu Oliver, sesaat memasuki kamar, dia pun kaget dengan kehadiran Merlin yang menyuruhnya untuk sesegera memberitahu Thea tentang kenyataan itu, bahwa dia adalah anak hasil hubungan gelapnya. Kini Oliver tiba di tempat Feli, dan Feli pun menyampaikan hasil penelitian mereka dan kecurigaannya jikalau para pelaku berada di pabrik gula. Akan tetapi guys, di sela-sela pembicaraan, tiba-tiba di monitor muncul notif pencurian di kantong darah yang menggunakan mobil yang sama pada pencurian di tempatnya. Barry pun menyusulkan untuk segera lapor polisi, tetapi Oliver berkata biar dia yang mengurusnya. Lalu sebelum pergi, Oliver berpesan ke John agar mencari tahu soal Barry yang nampaknya sangat mencurigakan baginya. Lalu diperlihatkanlah sebuah truk dan seseorang yang menggunakan topeng yang mengendariainya. Lalu tiba-tiba Oliver datang dan menyerangnya. Akan tetapi guys, orang itu terlalu kuat dan dapat menghempaskan Oliver keluar dari mobil, dan dia pun lolos. Singkatnya, Oliver pun diobati. Nampak tubuhnya yang babak belur setelah dihajar, dan dia pun menceritakan pengalamannya ke John dan Feli, bahwa dulu kala dia pernah bertemu orang-orang yang kuat seperti lawannya sekarang. Dan singkatnya, setelah bercerita panjang lebar, Oliver pun menyerahkan anak panah yang telah terkena darah dari pelaku dan menyuruh untuk segera memeriksanya. Lalu John pun menyampaikan hasil penyelidikannya tentang Tuan Barry, yang ternyata didapati dia bukanlah seorang polisi. Dan kini diperlihatkanlah kapal selam yang mereka cari. Singkatnya, Phil dan Barry meneliti sampel darah dan nampak takjub ke Oliver karena dengan mudahnya mendapatkan bukti seperti itu. Padahal guys, Barry tidak tahu bahwa Oliver adalah Grand Arrow. Lalu terlihat Roy beserta teman-temannya yang sedang menyelidiki tempat tinggal dari teman Cindy. Dan sesaat keluar terlihat anggota Pak Wali Kota yang mengawasi mereka. Sepertinya guys, teman Cindy diculik oleh Pak Wali Kota untuk dijadikan pasukannya. Keesokan paginya, Phil dan Barry sedang menonton berita dan tiba-tiba Oliver datang menyampaikan kebohongan Barry yang ternyata dia hanyalah seorang asisten dan bukanlah tim investigasi. Oliver pun menyuruhnya untuk jujur dan akhirnya Barry pun jujur tentang kedatangannya, yaitu untuk mengungkap kasus yang membunuh ibunya sesaat dia berumur 11 tahun. Dan karena itulah saat ini ayahnya dipenjara, karena tidak ada satu orang pun yang percaya padanya jikalau ibunya dibunuh oleh sesosok manusia humanoid yang akhirnya ayahnya lah yang dijadikan tersangka utama. Mendengar penjelasan Barry, Oliver pun terdiam dan Barry pun pamit. Nampak Feli yang kesal ke Oliver. Jadi guys, Barry ini datang ke sini yaitu untuk meminta bantuan Grand Arrow mencari manusia humanoid yang telah menyerang dan membunuh ibunya. Di malam harinya di kediaman Oliver, terlihat pesta yang diadakan Oliver yang sepi dan hanya terlihat beberapa orang saja. Oliver pun merasa bersalah dengan idenya itu, tetapi ibunya tetap menyemangatinya dan menikmati pestanya yang tak terlalu ramai. Lalu terlihat Roy yang mendapatkan telepon dari Cindy perihal keberadaan temannya yang telah dia temukan keberadaannya. Mendengar itu, Roy pun ke sana. Nampak Thea yang kepo dan mengikutinya secara diam-diam. Kita pun flashback. Terlihat mereka telah masuk ke dalam kapal, akan tetapi kondisi Steve semakin sekarat. Melihat itu, mereka pun sesegera mungkin mencari obatnya dan tak butuh lama. Akhirnya mereka mendapatkannya. Akan tetapi guys, terdengar di luar kapal suara Dr. Ivo beserta anggotanya yang datang. Lalu di tempat Feli terlihat Barry yang kena omel oleh bosnya karena ketahuan berbohong tentang dirinya yang keracunan makanan. Padahal dia kini berada di Sterling City. Dia pun disuruh segera balik ke kantornya atau akan dipecat. Mendengar itu, Barry pun bergegas dan pamit kepada Feli.
Dan di tempat yang berbeda terlihat Cindy yang diusir polisi karena sepertinya temannya telah tewas dan dituduh telah overdosis obat. Pernyataan polisi itu pun membuat Cindy tak menerimanya karena setahunya temannya itu bukanlah pemakai narkoboy. Mendengar itu Ray pun memotret mayatnya dan segera pergi. Lalu di markas, Feli pun mendapati lokasi dari para penjahat itu yang sepertinya berada di sebuah gedung bunker. Mendengar itu Oliver pun bersiap. Namun sebelum pergi, Feli memperingati Oliver bahwa para penjahat itu sangatlah kuat dikarenakan anak panah milik Oliver dapat dengan mudah dipatahkannya. Oliver pun meyakinkan Feli bahwa dia dapat mengatasinya. Lalu John memanggil Oliver dan terlihat anak panah yang tertancap di pohon yang artinya guys, Roy mempunyai sebuah informasi penting untuknya. Dan terlihat Oliver yang sudah siap menyuntikkan serum itu ke Steve. Namun sebelum menyuntikannya, Oliver pun menyampaikan keraguan-raguannya terhadap obat tersebut. Tetapi Steve tetap mau disuntik karena dia juga saat ini sudah tak kuat menahan sakitnya. Lalu Oliver pun menyuntikkan serum tersebut. Singkatnya, Oliver bertemu dengan Roy dan Roy pun menyampaikan informasinya tentang temannya yang tewas tak wajar. Mendengar itu Oliver memperingatinya untuk tidak menyelidikinya lebih jauh karena sangat berbahaya. Tetapi Roy keras kepala dan akhirnya dia pun kena panah. Lalu di kamar, ibu Oliver kedatangan Merlin yang terus menerornya. Akan tetapi ibu Oliver mengancamnya dan menyebutkan nama yaitu Ra's al Ghul, yang seketika itu membuat Merlin kaget dan takut karena dia adalah pemimpin dari Liga Pembunuh yang telah melatihnya. Ibu Oliver pun menyarankan agar Merlin segera kabur jikalau dia tak ingin mati sia-sia. Jadi guys, Merlin ini adalah buronan dari Liga Pembunuh dikarenakan dia telah kabur dan mengkhianati sekte itu. Oke, lanjut. Kini Oliver tiba di tempat penjahat itu dan tiba-tiba Oliver pun kalah dan nampak di kakinya telah tersuntikan sebuah cairan. Dan berpindah kepada Steve yang meringis kesakitan sampai-sampai matanya pun berdarah. Mereka semua pun sedih melihat itu dan sesaat kemudian Steve pun meninggal dunia. Lalu tiba-tiba Dr. Info pun datang. Berlanjut ke Oliver yang kini terbaring tak berdaya. Phil dan John pun datang. Mereka panik melihat kondisi Oliver. Lalu mereka pun ingin menelpon ambulans tetapi Phil melarangnya dan segera menghubungi Barry yang mungkin dapat menyelamatkannya. Nampak Barry yang telah sampai di stasiun, akan tetapi dia telat dan harus menunggu kereta keesokan harinya. Sesaat dia duduk tiba-tiba dia dibius dan terbangun di markas Oliver. Dia pun melihat-lihat sekitar dan tertuju pada Oliver yang kini terbaring. Dan Philip pun berkata, "Please save my friend." Oke guys, sekian episode kali ini. See you next time. Bye bye.